Gada gadi gada oh. Tell me something I don't know. Bueno, you didn't hear this from me. Apa sih yang dimaksud dari fraktur? Fraktur itu adalah istilah medis yang digunakan ketika tulang pada tubuh kita mengalami kerusakan seperti patah atau retak. Pada saat ini terjadi banyak kasus fraktur di kalangan remaja dikarenakan oleh aktivitas seperti berolahraga atau aktivitas yang berisiko. Penyebab utama fraktur adalah trauma fisik seperti jatuh, kecelakaan, dan cedera olahraga. Cara menghindari fraktur yaitu dengan cara memakan makanan kaya akan kalsium, menghindari resiko terjatuh, dan olahraga secara teratur. Itulah penjelasan singkat dari kita tentang fraktur. Semoga kita terhindar dari penyakit fraktur tersebut. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Remaja zaman sekarang kebanyakan memiliki kegiatan yang cukup banyak dan kegiatan tersebut sangat rawan terhadap penyakit atau cedera pada remaja. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang cedera yang sering dijumpai pada remaja saat ini, yaitu fraktur atau patah tulang. Nah, kali ini kami sudah bersama Dr. Afan sebagai dokter umum di Rumah Sakit Budi Sehat Purworejo. Langsung saja kami ingin bertanya seputar sesuatu nih, Dok. Yang pertama, apa sih pengertian dari fraktur itu? Langsung jawab dulu ini. Iya. Fraktur itu patah tulang. Jadi ketika tulang yang ada dalam tubuh kita itu patah, itu dinamakan fraktur. Fraktur itu istilah medisnya. Seperti itu. Oke, kali ini kita sudah mengetahui secara umum apa itu fraktur ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya dok, apakah ada jenis-jenis fraktur yang terjadi terutama untuk remaja saat ini? Kalau jenis-jenis dari fraktur ada banyak. Biasanya kalau yang dialami remaja itu fraktur yang disebabkan oleh kecelakaan biasanya. Kecelakaan bisa kecelakaan saat olahraga, kecelakaan di lalu lintas ya. Itu sering ada yang lalu lintas. Ada jenisnya ya. Jadi fraktur yang karena trauma dari luar. Trauma ini maksudnya adalah gaya yang mengenai tulang yang gaya itu dari luar. Biasanya frakturnya yang jenis fraktur karena trauma. Kan fraktur ada banyak jenisnya. Ada fraktur yang karena penyakit tulang. Biasanya kalau misal punya tumor atau ada kelainan bawaan dari lahir yang menyebabkan tulangnya menjadi lemah, itu fraktur yang karena penyakit. Bisa juga fraktur yang dikarenakan usia yang tua. Usia yang tua itu kan otomatis densitas atau ketebalan dari tulang kita juga lebih rapuh, lebih tipis, jadi mudah patah. Nah, yang ketiga ini yang fraktur karena trauma atau gaya dari tulang tubuh kita. Itu yang paling sering terjadi di remaja. Pertanyaan ketiga, dari jenis fraktur tersebut, apakah ada resiko bahaya yang lebih tinggi atau bagaimana? Sebenarnya kalau resiko berkaitan dengan jenis-jenis frakturnya, sebenarnya tidak ada resiko yang lebih tinggi. Semuanya memiliki resiko yang sama. Yang membedakan resiko yang lebih tinggi itu adalah ketika frakturnya itu mengenai pembuluh darah atau saraf.
ketika pembuluh darah atau sarafnya itu juga terkena sehingga dia mengalami luka, itu akan menyebabkan perdarahan. Nah, perdarahan jika terus-menerus dia akan menyebabkan tubuh kita menjadi shock. Shock itu kekurangan cairan sehingga darah yang beredar di dalam tubuh kita itu tidak sempurna. Nah, itu yang resiko yang paling tinggi ketika fraktur atau patah tulangnya mengenai pembuluh darah, saraf, atau juga organ dalam. Kemudian selain itu, fraktur yang beresiko tinggi itu ketika frakturnya dia sampai keluar, jadi luka terbuka atau fraktur terbuka. Lalu ada dua jenis sebenarnya, fraktur tertutup, jadi fraktur patah tulang yang kulitnya masih intak, kulitnya masih menutup, dan yang kedua adalah fraktur terbuka, fraktur yang tulangnya itu bisa sampai terekspos keluar karena lukanya. Kalau dari jenis yang tadi itu terbuka tertutup, resiko yang paling tinggi adalah fraktur yang terbuka karena resiko kontaminasi oleh bakteri, plus juga itu tadi pembuluh darah dan saraf biasanya juga ikut terluka biasanya. Pertanyaan selanjutnya, nah untuk dari segi medis sendiri, bagaimana sih cara atau pemeriksaan medis untuk mengetahui diagnosis fraktur? Ya. Jadi kalau dari pemeriksaan secara medis, terutama yang dilakukan oleh dokter, yang pertama kali dilakukan adalah anamnesa. Anamnesa itu mewawancarai. Jadi biasanya kita sebagai dokter akan mencari tahu yang sakit di bagian mana, kemudian apa yang mendahului sakitnya tersebut. Misal habis kecelakaan, atau habis olahraga, habis aktivitas apapun, untuk menentukan kira-kira bagaimana mekanisme patah tulangnya itu terjadi atau injurinya itu terjadi. Kemudian ketika kita sudah mengetahui letaknya di mana, kemudian kita mencurigai itu ada trauma atau injuri di tulangnya, kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik biasanya di lokasi yang kita curigai tersebut. Nah, yang paling sering kita lakukan adalah melihat dulu, misal di tangan, kita lihat apakah antara tangan kiri atau dengan tangan kanan itu sama atau tidak, simetris atau tidak. Kita lihat, kalau dia tidak simetris, misal satunya bengkok, satunya ada bengkak, itu kemungkinan terjadi fraktur bisa terjadi di situ. Dan yang kedua, setelah kita melihat, kita merasakan. Jadi kita raba bagian luka tersebut, yang sakit tersebut, untuk menilai apakah ada retakan tulang atau ada nyeri saat ditekan. Kemudian yang terakhir, kita gerakkan biasanya. Apakah dia sendi yang di bagian sakit itu bisa bergerak atau enggak. Kebanyakan ketika misal tangan atau kaki kita itu mengalami fraktur, di bagian tersebut biasanya tidak bisa digerakkan, terutama kalau frakturnya juga di bagian sini selangkah, ya tidak bisa menggerakkan bagian-bagian. Biasanya yang paling sering kita lakukan kita akan menyuruh pasien untuk memegang bahu di berlawanan, misal patahnya di sini, memegang di sini. Biasanya kalau yang patah di bagian selangkah dia tidak bisa pegang, jadi terbatas. Nah, jadi kita lihat, kita rasakan, kemudian kita gerakkan. Itu pemeriksaan fisiknya. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, biasanya akan kita lakukan ronsen biasanya untuk memastikan secara visual apakah tulangnya itu patah beneran apa enggak, dan menentukan gimana bentuk patahannya. Ketika patahannya itu dia masih sejajar, jadi patah tapi tidak keluar dari jalurnya lah kayak gitu. Biasanya dia akan cuma di gip, jadi ini belum perlu tindakan operasi. Tapi kalau dia sudah keluar, misal tulangnya harus kulit tapi sudah seperti ini, itu harus di operasi biasanya. Nah, ini pertanyaan terakhir dong.
Di internet banyak orang yang mengatakan bahwa orang yang patah tulang harus dioperasi. Nah, menurut Bapak, apakah perkataan tersebut benar atau bagaimana, Dok? Tadi kami orang patah tulang pasti harus dioperasi. Tidak benar, karena kita harus menentukan tergantung jenis bentuk patahnya itu tadi. Terima kasih atas informasinya ya, Dok. Siap. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah